Hai teman-teman, selamat datang di channel Harum Musik. Kali ini saya akan membahas alur cerita film lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu John Wick Chapter 4. Di mana film ini merupakan ajang balas dendam John Wick terhadap pasukan The High Table untuk menghapus status ekskomunikadonya agar tidak lagi diburu oleh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Cerita masih akan berfokus pada pria yang fokus, berkomitmen dan bertekad kuat, yaitu John Wick. Saat ini dia sedang berada di tempat rahasia milik Bowery King, sang raja pengemis, setelah ditembak oleh Winston dan jatuh dari atas gedung. Yang kita semua tahu, Winston tidak memiliki pilihan lain karena The High Table memaksanya melakukan itu. Sehingga sekarang giliran John Wick lah yang akan membalas dendam kepada The High Table dengan dukungan dari Bowery King yang sama-sama membenci The High Table yang sudah mengusik singgasananya. Berkat support dari Bowery King, John Wick berhasil mencapai lokasi The Elder alias satu dari 12 petinggi The High Table yang tinggal di padang pasir Maroko, di mana tujuan John Wick kesini adalah untuk meminta The Elder mencabut status ekskomunikadonya. Namun karena negosiasi tidak berjalan lancar dan The Elder masih saja jumawa merasa bahwa dirinya berkuasa, John Wick yang tidak banyak cakap pun langsung menembaknya saat itu juga. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan pejabat tinggi The High Table yang bernama Harbinger yang baru saja tiba di The Continental cabang New York. Yang di sini kita akan kembali melihat sang resepsionis idola kita semua yang selalu pro dan berpihak kepada John Wick. Siapa lagi kalau bukan Karen? Kedatangan Harbinger ke sini adalah untuk memberikan Winston waktu 1 jam untuk meninggalkan hotel The Continental. Karena menurut hakim The High Table cabang New York ini sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran, sehingga perlu untuk dilakukan revitalisasi atau pemutihan dengan cara menghancurkan gedung yang sudah menjadi rumah bagi Winston dan Karen ini. Dia bernama Marky, seorang pria karismatik yang ditunjuk sebagai The Elder baru yang menggantikan posisi The Elder lama yang dibunuh oleh John Wick tadi di Maroko. Di mana John Wick, Winston dan Karen patut waspada terhadap pria satu ini, karena Marky memiliki akses unlimited terhadap sumber daya dan The High Table, yang membuatnya bisa menjadi hakim juri, eksekutor dan bebas melakukan segala hal untuk memburu dan melenyapkan John Wick. Tak hanya berkuasa, Marky merupakan sosok sadis dan kejam, yang hal itu dibuktikan dengan dia membunuh Karen tepat di depan Winston. Sehingga momen ini menjadi momen emosional bagi kita semua karena Karen yang dari John Wick 1, 2, dan 3 selalu muncul dan tidak pernah absen. Ini adalah terakhir kalinya kita melihat dia tampil dan tidak akan pernah ada lagi untuk kedepannya. Kita semua tahu John Wick memiliki tato bertuliskan Fortis Fortuna Adivat yang artinya keberuntungan hanya berpihak pada yang berani. Sehingga itulah alasan masuk akal kenapa John Wick susah sekali dibunuh. Karena keberaniannya dimilikinya membuatnya beruntung pada setiap momen yang harusnya dia sudah mati. Nyatanya selalu saja dia berhasil selamat. Nah, dengan fakta bahwa John Wick bukanlah orang sembarangan yang mudah untuk dibunuh, Marky pun memanggil seorang pria tunanetra asal Asia bernama Ken yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun untuk membunuh John Wick, dengan imbalan akan membebaskan dia dan putri kecilnya dari The High Table. Excellent. Beralih ke tempatnya Suneo atau tepatnya di Hotel The Continental cabang Osaka, Jepang, di mana kita akan diperkenalkan pada karakter baru yang merupakan pembunuh bayaran bernama The Tracker, alias si pelacak yang dari awal John Wick 1 ternyata diam-diam memantau dan mengikuti John Wick untuk menunggu waktu yang pas ketika John berada pada harga tertinggi untuk dibunuh.
enjoy your stay, sir. Dia bernama Shimazu, sang manajer hotel The Continental yang hampir sama seperti Winston. Beliau juga berteman baik dengan John Wick, bahkan saat ini sedang melindungi John Wick dengan memberikannya tempat persembunyian yang aman. Namun ternyata tak cukup aman untuk The High Table mencurigai adanya John Wick di tempat ini. Feels like a Continental. How can I help? The manager. Father, the high table. Dia bernama Chidi, seorang koordinator tim elitnya Marquis yang ditugaskan untuk memeriksa hotel The Continental Jepang, di mana Shimazu langsung menyuruh pasukannya untuk bersiap karena merasa bahwa pasukan elit Marquis pasti akan bersikeras untuk mengambil alih tempat ini. We speak for the Marquis. ¡Mátenlos a todos! Dan ya, terjadi pertumpahan darah antara pasukan Jepang melawan pasukan elit Marquis yang memakai setelan jas anti peluru, di mana Shimazu berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan elit ini, sehingga Chidi memanggil bala bantuan yakni tim pembersih High Table yang bersenjata lengkap dan memakai setelan full set yang tidak mudah untuk dibunuh. Dia bernama Akira, putri kandung dari Shimazu yang sebenarnya agak kesal dengan John Wick yang hanya menjadi beban dan membawa masalah bagi ayahnya. Tetapi karena sudah terlanjur, John Wick pun diajak untuk bertarung melawan pasukan High Table yang sudah tiba di lantai ini. Shimazu sendiri berhasil kabur ke sisi lain dengan mengerahkan sisa-sisa pasukannya yang setia dan berhasil mengalahkan pasukan The High Table dengan cukup epik. Yang ketika Chidi sudah merasa kesulitan mengejarnya, dia pun memanggil Ken yang sedang makan untuk bergerak dan segera melakukan pekerjaannya. Sampai sini mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana seorang Ken yang buta bisa mengetahui posisi musuhnya? Ya, selain memiliki kemampuan bela diri Wing Chun yang hebat, memiliki insting yang kuat dan pendengaran yang tajam seperti Daredevil, Ken juga menggunakan metode masuk akal dengan memanfaatkan teknologi atau alat berupa sensor gerak yang ditempelkan di beberapa titik, sehingga itu membantunya untuk mengetahui di mana posisi musuhnya saat ini berada. Setelah Shimazu dan Akira aman, kini John Wick harus sendirian melawan semua musuhnya, yang kita akan kembali melihat style bertarung jarak dekat John Wick yang bernama Kungfu alias seni bela diri modern gabungan senjata dan kungfu, di mana John Wick menggunakan lencak ala Bruce Lee dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah. Selesai dengan musuhnya, kini saatnya John Wick akan berhadapan dengan Ken yang ternyata mereka berdua sudah saling kenal sebelumnya. Namun demi putri tercintanya, Ken tidak memiliki pilihan lain selain menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ya, The Tracker berhasil menyelamatkan John Wick dari ancaman kematian si Ken. Tak hanya satu kali tetapi dua kali ketika John Wick akan melarikan diri, di mana The Tracker dengan belak-belakan mengutarakan alasannya kenapa dia menyelamatkan John Wick adalah karena The Tracker sedang menunggu waktu yang pas ketika John Wick berada pada harga tertinggi, lebih dari 20 juta US dollar yang saat ini baru saja dilabelkan padanya. Di saat yang bersamaan, Ken yang kehilangan John Wick pun justru harus berhadapan dengan Shimazu yang juga sama-sama teman lamanya, yang kini harus berduel gara-gara The High Table, di mana Shimazu yang sudah melemah pun harus tewas di tangan Ken yang sebenarnya Ken sendiri berat harus melakukan ini kepada teman lamanya sendiri.
Beralih ke si Marky yang baru saja mendengar kabar jika pasukan elitnya gagal membunuh John Wick, di mana The Tracker terlihat berada di sana untuk membuat kesepakatan dengan Marky, yakni meminta bayaran 25 juta dolar atau 5 juta lebih besar dari harga sayembara yang dilabelkan pada John Wick saat ini. Di mana Marky yang memiliki watak keras, kejam dan sadis pun justru malah menikam telapak tangan The Tracker untuk menunjukkan bahwa dirinya bukan orang biasa yang bisa diajak bernegosiasi, apalagi oleh seorang pembunuh bayaran biasa seperti The Tracker ini. Di sisi lain, kita akan melihat Winston dan Bowery sedang bersama. Karir mereka berdua sama-sama hancur akibat ulah John Wick yang kecanduan balas dendam, yang hanya gara-gara anjingnya mati dan mobilnya dicuri, yang hal itu sebenarnya masih bisa dimaklumi dan ditolerin oleh mereka berdua. Tetapi ketika John Wick sudah bertindak terlalu jauh dengan menantang The High Table yang merupakan organisasi tertinggi di kasta tertinggi di dunia kriminal, mereka berdua merasa harus perlu untuk menghentikan aksi brutal John Wick yang dengan mencarikan solusi yang tepat agar hidup John Wick bisa kembali damai dan tidak terus-terusan capek diburu tanpa henti, yang membuatnya tidak sempat untuk sekedar makan dan istirahat saja. Saat Winston datang mengunjungi makam Karen, itulah John Wick datang menemuinya, di mana Winston langsung mengutarakan sebuah gagasan yang sebelumnya sudah dibicarakan dengan Bowery mengenai solusi agar John Wick bisa terbebas dari status ekskomunikadonya tanpa perlu capek-capek menghadapi mereka semua. Solusinya adalah dengan menantang Marky untuk melakukan single combat atau pertarungan tunggal di bawah naungan dan peraturan tradisi lama The High Table, yang mana untuk mengajak duel seperti itu John harus mendapatkan legitimasi atau semacam dukungan atau persetujuan dari anggota keluarga yang masih di bawah naungan The High Table. Yang karena John Wick merasa tidak punya anggota keluarga lagi, Winston pun mengingatkan John Wick dengan adik angkatnya yang merupakan seorang bos mafia yang saat ini berada di gereja Berlin. Singkat cerita, John Wick langsung meluncur ke markas adik angkatnya, di mana John langsung disambut dengan tembakan shotgun dari seorang pendeta abal-abal yang ada di sana. Beruntung jas yang dikenakan adalah jas anti peluru, sehingga John langsung dibawa untuk menghadap langsung sang adik angkat sekaligus bos mafia yang ada di Berlin ini. Dan inilah Katia, adik angkat si John semasa masih bergabung dengan keluarga Roskaromah atau semacam organisasi kriminal Rusia, di mana John langsung mengungkapkan maksudnya datang ke sini adalah untuk meminta dukungan agar dirinya bisa mengajukan tantangan kepada Marky. Namun Katia mengajukan satu syarat, yaitu John harus membalas dendam kematian ayah angkat mereka berdua yang dulu dibunuh oleh salah satu anggota The High Table yang bernama Killa. Dan inilah Killa yang ternyata adalah mantan petarung paling lengkap di dunia yang mengalami obesitas, yaitu Yuri Boyka. Tak diduga ada Ken yang muncul di sana yang seharusnya langsung membunuh John Wick ketika ada kesempatan. Tetapi dia tidak melakukannya dan The Tracker juga ikut-ikutan datang untuk menjaga John Wick agar tidak mati terlebih dahulu. Sehingga ini menjadi sebuah momen menegangkan sekaligus merugikan bagi si John. Ketika Ken ingin membunuh John, The Tracker ingin membunuh John, Killa ingin membunuh John, dan si John sendiri datang hanya untuk membunuh Killa. I'm going to kill you. Seperti yang sudah saya jelaskan, tato yang tertulis pada punggung si John Wick benar-benar membuatnya beruntung. Karena ketika seharusnya John sudah mati sedari tadi, justru malah mendapatkan bantuan dari Ken dan The Tracker, sehingga John bisa tetap fokus untuk memburu Killa. Di tengah kerumunan orang-orang yang sedang berjoget, John Wick tetap fokus mencari Killa yang bersembunyi di antara mereka semua. Yang ketika sudah ketemu dan sempat terjadi pertarungan, John pun harus terjatuh dari atas.
Entah terbuat dari apa sumsum dan tulang belakang John Wick, saya perhatikan dari John Wick 1 sampai ke 4 ini, sudah kesekian kalinya John Wick jatuh dari ketinggian yang ekstrim dan mendarat di permukaan yang mustahil. Namun masih saja bisa bangkit bahkan melanjutkan pertarungan seolah tidak terjadi apa-apa. Kila pun akhirnya tewas di tangan John Wick dengan gigi emas sebagai buktinya. John Wick pun mendapatkan legitimasi dari Katia berupa cap di lengannya, sebagai bentuk atau simbol bahwa Katia menyetujui John untuk melakukan single combat dengan Marky. Maya. Goodbye. Beralih ke kediaman si Marky, Winston yang berperan sebagai pendamping John Wick pun mengajukan tantangan duel kepada Marky yang dengan dasar aturan tradisi lama The Hack Table, yang barang siapa mengajukan single combat atas nama The Hack Table, maka orang yang bersangkutan wajib tidak bisa tidak untuk menolak tantangan tersebut. Apabila Winston dan John kalah dalam duel nanti, maka Marky bebas membunuh mereka berdua kapanpun tanpa harus melakukan sayembara seperti ini, sekaligus menaikkan derajat dan nama Marky sendiri di kalangan The Hack Table. Sementara apabila Marky yang kalah, maka John Wick akan dihapus dari status ekskomunikadonya dan mengembalikan jabatan Winston sebagai The Manager sekaligus menanggung seluruh biaya pembangunan ulang Hotel The Continental cabang New York. Berlokasi di Paris, Prancis, Harbinger, sang pejabat tinggi The Hack Table pun akan menjadi juri untuk kedua belah pihak, di mana pertemuan ini adalah untuk menentukan jenis duel apa yang akan dilakukan. Yang setelah keduanya membuka kartu secara acak, akhirnya duel pun resmi ditentukan, bahwa layaknya duel Cowboy John Wick dan Marky akan melakukan adu tembak sampai mati, dengan aturan yang nanti akan dijelaskan. Yang karena Marky tidak kompeten dalam hal ini, maka dia pun menyerahkan tugas ini kepada yang lebih tidak berkompeten, yaitu Ken, yang jelas-jelas tidak bisa melihat. Namun karena Ken memiliki insting tajam dan pengalaman yang banyak, maka kemampuannya jelas tidak bisa diragukan. Duel sendiri akan dilakukan tepat besok pagi pada pukul 6.20 bersamaan dengan matahari terbit. Apabila ada yang datang terlambat, maka orang tersebut dinyatakan kalah dan berhak mendapatkan door pass, yaitu eksekusi mati. Victorious, you will be free of any and all obligation. The choice is yours. Tidak jauh beda dengan Santino Antonio di Chapter 3, Marky pun sama takutnya dengan mereka berdua akan keberhasilan John Wick memenangkan duel nanti, sehingga dengan otak licik dan uang yang dimilikinya, Marky pun menaikkan harga John Wick menjadi 26 juta dolar atau sekitar 389 miliar rupiah, sehingga siapa yang tidak tergiur dengan jumlah yang sangat banyak itu. I've been asked to relay a special request for all you street people with a ear for the act. Dengan Bowery dan Winston di pihaknya, John Wick pun dimodali pistol terbaik, yaitu Viper 9mm dengan serat optik statis terbaik yang tidak ada duanya. Sehingga pistol pamungkas ini sangatlah cocok untuk John Wick membrutal kepada para pemburu bayaran yang akan menghalangi jalannya. Decide. Friend. Thank you, King. Dan ya, baru saja menampakkan kaki di tempat terbuka, John Wick langsung dihadapkan pada puncak adrenalin ketika belasan bahkan puluhan pembunuh bayaran menyerangnya, yang mana seperti kita tahu, seberapapun banyak mereka, seberapapun hebat mereka, dan seberapapun kuatnya tekad mereka, tetap yang paling beranilah yang akan menang. Dengan mobil kopong tanpa pintu, John Wick pun berkendara secara ugal-ugalan ketika dia melawan arus di bundaran, di mana The Tracker lagi-lagi menyelamatkan John Wick atas dasar menunggu harga yang pas, sehingga John Wick bisa menghemat waktu dengan para musuh di jalanan ini.
Karena para pemburu makin banyak bermunculan, John Wick terpaksa masuk ke dalam satu gedung kosong minim pencahayaan, yang mana tempat ini sangatlah menguntungkan baginya karena seperti kita tahu, John Wick memiliki julukan Baba Yaga alias hantu, karena bisa muncul dan menghilang dengan cepat di kegelapan. Sadar jika The Tracker berada di lokasi dan memiliki banyak kesempatan untuk membunuh John Wick, Marky pun mencoba untuk membuat kesepakatan dengannya. Namun karena The Tracker meminta harga jauh di atas harga sayembara yakni 35 juta dolar, Marky pun langsung membanting teleponnya. Setelah dipikir-pikir, Marky akhirnya kembali menghubungi The Tracker untuk menyetujui harga tersebut. Tetapi The Tracker kembali menaikkan harga sebesar 40 juta dolar sehingga daripada tawar-menawar tidak selesai-selesai, Marky pun langsung menyetujui harga tersebut. Sehingga John Wick menjadi orang pertama dengan harga sayembara paling tinggi dalam sejarah The Hack Table. The lottery just went up. Tepat saat John Wick sedikit lagi bisa menghabisi nyawa The Tracker, muncullah Chidi yang datang untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba datanglah anjing The Tracker yang datang membantu. Yang di sini terjadilah momen hutang budi, ketika John Wick lebih memilih menyelamatkan anjing dengan menembak Chidi dan membiarkan The Tracker tetap hidup. Tepat di depan 222 anak tangga menuju gereja yang menjadi lokasi duel, yang mana di situ sudah banyak sekali pemburu yang sudah menunggunya sehingga tanpa banyak cakap, John Wick pun langsung menghadapi mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan pembunuh bayaran barusan dan tinggal sedikit lagi sampai di atas, muncullah Chidi yang sudah ada di sana, sehingga John Wick harus kembali mengulang perjuangan dari awal setelah Chidi berhasil melemparnya dari atas. Di detik-detik putus asa inilah muncul Ken yang sedari awal memang tidak punya masalah pribadi dengan si John, sehingga dia dengan sukarela akan membantu John naik ke atas agar duel bisa tetap dilakukan. Ketika Chidi merasa senang dan sombong terhadap mereka berdua, Ken pun berhasil melumpuhkannya menggunakan benda yang identik dengan John, yaitu pensil 2B. Yang ketika Chidi masih belum menyerah dan berhasrat untuk membunuh, muncullah The Tracker bersama anjingnya yang berniat untuk membalas budi atas pertolongan John Wick di gedung tadi. Tepat saat matahari terbit, John Wick berhasil sampai di lokasi duel, di mana dia dan Ken yang menjadi pengganti Marky pun diberikan pistol tua yang hanya bisa menampung satu peluru saja, yang pada jarak kurang lebih 15 meter mereka akan menembak secara bersamaan untuk melihat siapa yang akan lebih dulu mati dan kalah dalam duel ini. Fire! Dan ya, pada ronde pertama tembakan mereka berdua hanya menyerempet sedikit dari tubuh masing-masing. Lantas Hardinger pun menyuruh keduanya untuk maju 20 langkah dan ronde kedua pun akan dimulai. Fire! Ya, Marky sepertinya sudah mulai merasa cemas ketika Ken tertembak di bagian perut samping tapi tidak sampai membuatnya tumbang, di mana Hardinger kembali menyuruh keduanya untuk maju 10 langkah, sehingga dari jarak sedekat ini peluang untuk mereka berdua tertembak di bagian vital sangat-sangat lebih besar. Sehingga ronde ketiga inilah babak final yang akan menentukan siapa pemenangnya. Fire! Dan alangkah luar biasanya keberuntungan si Ken yang meski tidak bisa melihat,
Dia berhasil menembak John di bagian perut dan berhasil membuatnya tumbang. Yang pada detik-detik sekarat itulah Marky langsung mengambil alih perannya untuk mengakhiri duel ini. Namun yang dia lupa adalah John Wick sama sekali belum menembak pistolnya, sehingga pada akhirnya Marky tetap mati di tangan John Wick. Dan sesuai peraturan The Hague Table, John Wick resmi dicabut dari status ekskomunikadonya, yang berarti kini dia adalah orang yang bebas. Sementara untuk Winston, dia berhak mendapatkan kembali jabatannya sebagai manajer hotel. Dan sama dengan Ken, yang boleh melanjutkan pensiunnya bersama dengan putri tercintanya. Our business here now is concluded. My brother, you owe me one. Yeah. Sekian lama The Tracker sabar menunggu dan terus memantau. Nampaknya memang belum rezekinya untuk mendapatkan untung besar dari membunuh John Wick. Luka dari tembakan Ken tadi sepertinya mengenai bagian vital yang membuat John Wick kita semua mengalami sekarat, sehingga dia mungkin akan menjadi akhir dari petualangan sang legenda pemburu bayaran, yakni sang legenda Baba Yaga. Winston. Jonathan. Saya pribadi sebagai orang yang pernah membahas dan mengikuti John Wick dari 1, 2, dan 3, merasa agak sedih melihat jagoan kita semua ini mati di chapter 4 ini. Momen ini pun mengingatkan saya dengan kematian Tony Stark di film Avengers Endgame, yang setelah bertahun-tahun mengikuti ceritanya, harus berakhir dengan kematian yang cukup tragis. Padahal John Wick sudah berhasil terbebas dari status ekskomunikadonya dan resmi menjadi orang bebas yang tidak akan capek-capek lagi dikejar oleh para pemburu. Lalu apa artinya jika sekarang dia mati? Ya sudahlah. Inti dari film ini berarti tidak happy ending. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.